Ya, teman-teman, hari ini tanggal 18 siang ya. Kita akan bahas emiten Kelipan Painan Indonesia atau CEPIN, CEFIN pakai F ya. Memiliki kegiatan usaha pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan dan anjak piutang. Ini berhubungan dengan duit juga ya. Baik teman-teman, ini bukan ajakan menjual ataupun membeli, tapi ini adalah tukar pikiran ya. Ini istilahnya kalau ada tukar pikiran berarti mudah-mudahan apa yang teman-teman pikirkan mungkin ada kesamaannya ya. Walaupun tidak ada kesamaannya wajar gitu karena masing-masing kepala itu punya isi dan pikiran berbeda-beda. Terus teman-teman ini ditanyakan itu dari teman kita ya. Bahas spin saya nyangkut di 680 ya. Baik, kita akan coba untuk memeriksanya teman-teman ya. Baik, untuk pertama ini yang pemilik pengendalinya Bank Pan Indonesia ya, 51,49%. Masyarakatnya 40%, artinya ada 10% lebih banyak ya. Terus untuk Agustus banyak yang keluar ya, mungkin lagi downtrend ya, biasa pada keluar ya. Holding komposisinya dimiliki sama lokal siapa yang nguasain, lain-lain ya yang banyak ya. Terus foreignnya ada nggak? Ada di bawah 10% yang nguasain dana pensiun asuransi. Listingnya tahun 90, harga IPO-nya 8.850. Sekarang 424. Wah, berarti kalau dari tahun lama udah jeblos lumayan ya. Baik, teman-teman, ini ada kepemilikannya yang besar siapa ya ini ya? Masyarakat non warkat. Oke. Ada yang kenal di sini, teman-teman? Oke, kita langsung ke insider. Kalau nggak salah pernah dibahas, cuman untuk update-annya aja kali ya. Oh, di sini ada Mr. L teman-teman ya. Mr. L terakhir dia ngejual bulan Juni tahun 2023 ya. Kecil ngejualnya cuma 0,10%, tidak sampai 1%. Jadi kepemilikan dia sekarang pas 5% ya. Jadi di sini ada Mr. L, mungkin ya teman kita ikut Mr. L kali ya. Ya kalau ikut Mr. L harusnya lihat nih teman-teman ya, Mr. L ya. Tahun 2021 dia ngambil ya 1, 2, 3, 4 kali ngambil, artinya dicicil juga kan. Terus tahun 2022 juga ngambil lagi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3. Baru tahun 2023 dia ngejual sedikit, jadi kepemilikannya hanya 5% saja gitu ya. Nah seperti itu teman-teman, jadi Mr. L aja nyicil ya, nggak langsung beli zret gitu kan. Ada sebagian yang dicicil ya tuh, cicil gitu. Jadi mungkin dia sudah mendapatkan average yang pas, maka dia langsung tinggalkan gitu ya. Nanti tunggu sampai 2 tahun 3 tahun, kalau belum cuan mah dia nggak bakalan dijual gitu ya, kecuali ada sesuatu hal yang memastikan dia harus dijual karena mungkin ini si perusahaan berbelok arah gitu ya. Mungkin bisa dijual secepatnya gitu ya. Nah seperti itu teman-teman, kalau teman-teman mengikuti sebuah tokoh ya. Ini Bank Independen tahun terakhir 2023 ya, bulan Juli. Terus dia pernah stock split, belum pernah. RI juga belum pernah. Artinya kalau RI belum pernah, dia tidak pernah menambah utang lagi. Terus si sahamnya tidak pernah dijual lebih tinggi lagi ya dari semenjak dia IPO, biasa seperti itu ya. Statistik net income-nya untuk kuartal 2-nya mengalami penurunan ya, dari 545 ke 42 miliar. Artinya sangat menukik tajam, hampir 500 miliar turunnya ya. Kuartal 1 masih mending ya, dari 105 ke 86. Jadi kuartal 2 ini yang sangat tidak bagus ya. Kita lihat revenue juga menurun dari 969 ke 447 ya. Kalau untuk kuartal 1 masih mending teman-teman, dari 427 ke 476 miliar. Nah untuk Mr. L biasanya dia suka ngambil dari PE rasio ya. Betul, kalau dia pasti ngambilnya di bawah 5 gitu ya. Mungkin sekarang ada kenaikan, jadi dia masih, kalau dia pernya 5, di bawah 5 mungkin udah untung 0,73% gitu. 0,73 kali gitu ya.
Terus secara PBB juga lagi murah 0,30, artinya sangat under value ya. Kita lihat harga bunga 1.400, DER-nya 1,5, mungkin kalau bank wajar ya 1,5 karena banyak dana nasabah yang dihimpun oleh suatu perusahaan yang mengelola keuangan. ROI-nya 5,19%, artinya kurang baik ya. Kalau untuk ROI-nya minimal kan di atas 10%. Makanya sekarang revenue-nya menurun ya. Lihat cash-nya 31 miliar, asetnya 5,6 triliun. Hutang di sini sih hampir tidak ada ya. Berarti benar hutangnya ini yang dari ini adalah hutang daripada duit nasabah gitu. Berarti kalau duit nasabahnya hampir yang nitipin hampir 5,6 triliun ya di perusahaan ini gitu ya. Baik, kita langsung ke balance sheet-nya di kuartal 2. Kita lihat ekuitasnya aja dilihatnya ya. 4,5, 4,7 meningkat, 47 ke 48 meningkat, 48 ke 4,816 menurun, 4816 ke 5362 meningkat, 5,3 ke 5, artinya cenderung sih meningkat ya, kecuali ini sini hanya sedikit doang turunan sekitar ya sekitar berapa tuh 20 miliaran ya. Tidak begitu ngaruh, soalnya depannya 4,8 cuma ekornya doang yang berubah. Secara PBB 0,27, 0,1, 0,2, 0,2, 0,4, 0,3, berarti sekarang lebih murah daripada tahun 2023. Kita langsung ke Punda Chart, kita menggunakan rumus PR ratio. PR ratio sekarang kemarin pernah menyentuh under value-nya di 387, sekarang lagi bangkit ya. Jadi teman-teman kita yang nyangkut informasinya sekarang lagi bangkit berdasarkan Punda Chart, ingat ya. Untuk 3 tahunan kita lihat, untuk 3 tahunan masih murah ya, tapi tidak terlalu murah banget. Standarnya di harga 520 berdasarkan Punda Chart. Untuk 5 tahunan coba lihat, 5 tahunan juga lagi murah, artinya dia lagi di bawah standarnya di 492 atau enggak 506 ya. Untuk 10 tahunan, 10 tahunan juga lagi agak murah ya, sekarang lagi murah, berarti pernah dijual di harga 700 berapa nih, 710 ya, 710 ya. Dia pernah nanjak tajam, cuma sekarang turunnya tajam juga lah. Sekarang lagi ada peningkatan, tapi kecenderungan sebenarnya ini masih di atas ya, masih di atas. Cuma kalau yang udah di atas di pucuk ya sekarang lagi turun banget gitu kan. Baik, kita akan hitung berapa sih harga wajarnya dulu ya. Sebelum kita ngebahas ke depannya, kita akan hitung dulu berapa sih harga wajarnya. Untuk PR rasionya tengahnya itu di 23,40. 23.40 dikali, kita butuh yang namanya EPS. EPS-nya untuk TTM 7368. 73.68 berdasarkan PR rasio itu di 1700-an teman-teman ya. Benar kan cepin, benar kan cepin semuanya kan? Tidak kesalahan kan cepin. Jadi kalau sekarang harganya 400 ya berdasarkan PR ratio mas murah banget gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada yang fundamentalis ya hanya melihat angka-angka aja gitu kan. Jadi jangan melihat candle ini lagi naik, ini lagi turun gitu kan. Jadi harusnya teman-teman sekarang lagi murah ya udah beli aja gitu. Jadi kalau nyangkut di 600 berdasarkan PR ya kalau saya masih bisa keuntung sekitar 1100-an gitu kan. Makanya tunggu aja gitu kan kalau berdasarkan PR. Kita akan hitung lagi berdasarkan rumus PBB ya. Kita hilangkan dulu di sininya. PBB-nya di tengahnya itu di 0,30. 0,30 dikali untuk nilai bukunya ya 141923. 1419.23 sama dengan di 425. Jadi kalau sekarang berdasarkan PBB ya cuma 1 poin doang teman-teman ya, lebih mahal 1 poin ya. Jadi sekarang itu lagi di harga wajarnya segitu berdasarkan PBB ya. Kita akan catat dulu di sini ya. Kita akan catat dulu
Kita ganti ini deh ya. Kuarter 2 harga wajar berdasarkan per 1724 24 berdasarkan PBP 424 ya. 25. Ini tulis tanggal 18/09/2024. Baik teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar. Kita lihat dulu. Nah, 5 tahunan deh. Kita lihat. Baik teman-teman, ini berdasarkan lukisan market maker ya. Bisa dilihat sendiri teman-teman seperti apa lukisannya. Ini banner lokal. Udah ngambil lagi teman-teman dari bulan Agustus tanggal 16. Dia udah mulai ke atas. Kemarin juga masih ngambil walaupun ada pembuangan tapi sedikit. Tapi lihat poren di sini ya, sangat tinggi banget ngambilnya, malahan terus ngambil. Artinya ini lagi diakumulasi baik poren ataupun banner lokal ya. Nah, saya udah menentukan nih garis-garisnya. Ini garis ke bawahnya bisa menyentuh 398. Kenapa? Karena ada gap. Terus dia bisa menyentuh ke harga 441. Kenapa? Karena ada gap ya. Terus yang terakhir target saya itu di angka 498. Kenapa? Karena ada si kepala merah. Andaikan target ini ketembus, mudah-mudahan bisa melanjutkan ke atas. Ini juga dalam posisi mau uptrend. Kemarin juga sempat uptrend, cuman bersinggungan lagi dan sekarang tidak bergerak. Walaupun sekarang kan 1422 artinya lagi aktif, cuma tidak bergerak ya. Dia berada di 424 ya. Terus bagaimana karena kalau saya nyangkut di 600 berapa tadi? 690 ya. Jadi kalau nyangkut di harga itu, teman-teman kita akan lihat nih. Berdasarkan pair, kalau teman-teman ini pasti istilahnya kayaknya ngikutin Mr. L nih ya. Kalau Mr. L kan istilahnya dia peduli dengan PE rasio di sini ya. Lagi murah ya kalau di angka 5 ya. Nah, kalau kalian percaya sama Mr. L dan pengikut Mr. L, ingat Mr. L masih nyimpan sahamnya dari tahun 2022 ya. Bisa tahu teman-teman ingat sendiri di sini, coba lihat kita nih. Kita lihat untuk insidernya Mr. L itu dia ngambil dari tahun 2021 tuh, 2021, 2022. 2023 sekarang 2024 2, 3, 4. Artinya sudah 3 tahun dia tidak menjual sahamnya kecuali dia ngejual tahun 2023 itu juga sedikit cuma 0, berapa persen gitu ya. Artinya mereka juga Mr. L juga berarti udah tahu udah saya nyimpan 5% aja gitu kan, yang 0, sekian persennya saya mau ambil gitu ya. Dia aja nyimpennya udah sekitar 3 tahun teman-teman, belum dijual ya. Nah, teman kita ngambilnya dari tahun berapa nih? Nah, kalau teman kita ini adalah pengikut Mr. L, Mr. L aja nyangkut, bukan nyangkut, berada di tahun 2021, 22 sama 2023 itu udah 3 tahun. Dia belum menjual sahamnya. Kalau teman-teman masih saya katanya kagak jemput nih katanya gitu, udah ngeluh. Nah, berarti teman-teman harus sedikit meningkatkan kesabaran, sebab Mr. L juga dia sabar nunggu dari tahun 2021 aja belum dijual-jual, berarti targetnya belum terpenuhi ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kita akan lihat ke belakang. Apakah di sini ada yang menarik atau tidak ya? Ini garis apa ini? Kita hilangkan aja lah. Kalau garis nggak puguh mah ya. Nah, teman-teman kalau nyangkut di area 600 nih. Di sini ada si candle kepala merah di harga 580 ya. Artinya nanti setelah saya targetan yang pertama yang terlihat, kemungkinan dia bisa meraih ke 580. Terus ada lagi teman-teman di harga 698 ya. Nah, kalau teman-teman di harga 700 Jadi teman-teman kalau nyangkut di 6.900 ya belinya mungkin kemarin waktu di tinggi ini ya, karena mungkin lihat Mr. L aja
ngambil dari tahun 2021. Kalau teman-teman lihat dia tahun 2021, coba lihat Mr. L ngambil dari harga berapa ya? Ini 2023 nih. Nah, pindah ke sini aja ya. Mr. L itu kan ngambil tahun 2021, anggap aja di sini ya. Oke, kita lihat aja bulan berapa Mr. L ngambil. Bulan 2021 awal. April. Ya, April. Mana tadi sini ya? Bulan April, ini bulan Oktober. Sini berarti April. Di sini teman-teman nih. Area sini berarti di 2086-an. Nah, sekarang tahun 2024 di harga 424. Meskipun dia sudah nyampe 700, ternyata Mr. L tidak menjual. Waktu tahun 2003 cuma ngejual 0, sekian kan, tapi tidak menjual sahamnya sebanyak 5%-nya itu. Artinya apa? Dia aja, Mr. L aja yang punya harga bawah di sekitar 2000-an. Ketika tinggi ini belum diambil sahamnya karena dia punya patokan. Saya harus menempuh perjalanan naik turun dan targetnya belum terpenuhi. Sampai kapan dia terpenuhinya ya? Sampai berdasarkan PR rasio 1700-nya. Kemungkinan bisa menuju ke sini, mungkin 1500 atau enggak 1600 mungkin Mr. L bisa mempertimbangkan. Karena mereka itu Mr. L itu juga sudah mempertimbangkan matang-matang kan, berarti wah pasti harganya ke sini, setelah dihitung-hitung ternyata bisa nyampe ke 1500 gitu kan, 1700 ya. Jadi dia disimpan karena Mr. L punya keyakinan akan ke arah 1500. Nanti dia punya cerita di 5 tahun kemudian, saya beli dari 285 dengan cara menyicil si barang ini gitu kan. Ketika 700 harusnya udah untung sekitar 100%, tapi tidak diambil karena dia punya keyakinan akan ke 1500. Makanya teman-teman kalau yang nyangkut di harga 600 ya, 600, kemungkinan ini kalau kalian pengikut Mr. L ya harus bersabar gitu, dan istilahnya nambah aja muatan, mumpung sekarang lagi murah. Karena kalian percaya sama Mr. L, ikutin itunya, teori dia gitu. Ikutin aja teori dia, ngikutin perkembangannya, targetnya terpenuhi. Contohnya 690 gitu ya teman-teman ya. Punya harga nyicil dikit-dikit, sekarang 424, nyicil dikit-dikit, nyicil lagi. Mungkin kalau udah di harga sekitar 500-an, nah teman-teman udah mungkin bisa paling tinggi juga bisa ke harga 700 gitu ya. Jadi teman-teman bisa nanti pas orang lain cuan juga ikut cuan ya. Ketika sekarang 400 naik ke 500 karena targetnya adalah contohnya 1500, ya mungkin ya teman-teman bisa ikut cuan gitu kan, ketimbang teman-teman istilahnya dibiarkan dia 6.900, ketika ke 700 kan hanya sedikit, hanya cuma 10 poin aja gitu untungnya. Cuman kalau teman-teman emang penganut dari Mr. L, harusnya ngikutin cara kerja Mr. L gitu. Mr. L itu seperti tahu sendiri, dia tuh nyicil ya, nyicil, beli dikit gitu kan. Ini kalau ini sekaligus karena ini promo kali ya. Mungkin ini promo jadi langsung bread sekaligus gitu kan. Bisa jadi seperti itu gitu kan. Nah, teman-teman seperti itu ya. Jadi kalau dari saya, karena teman-teman ini nyangkut di 6.900, saya pikir sih ke 700 masih 583 masih bisa ngangkat. Kenapa? Ada si kepala merah di sini. Terus di 6.900 juga masih kejemput. Cuman kalau orang lain untung, nah, teman-teman hanya mengambil kembaliannya aja gitu. Jadi teman-teman hanya mengambil untungnya aja dari, mungkin di sini kan ada ini ya, apa namanya, dividen ya. Dividen kembali dibagi tengah berapa? Oh, enggak ada dividen ya tahun ini ya. Coba lihat, ada dividen enggak tahun ini? Enggak ada ya. Enggak ada dividen tahun ini ya. Mudah-mudahan sih ada ya. Saya belum lihat berita, cuman terakhir tahun ini ya. Tahun berapa nih? Tahun 2023, berarti 2024-nya mungkin belum dibagikan ya, mungkin belum dibagikan. Nah, secara bandar juga ini lagi diisi gitu. Jadi si bandar lokal ataupun si foreign lagi terus ngambil gitu. Jadi kalau ke 580 saya pikir sih masih bisa kejemput ya. Ke 700 juga masih bisa kejemput, apalagi teman-teman percaya dan yakin dengan aliran Mr. L investing, tunggu sampai targetnya baru dijual.
Jadi kalau teman-teman masih percaya sama Mr. L dan pengikut Mr. L, harusnya ngikutin jejaknya, jangan beli all in gitu, dia aja beli dikit 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 gitu, turun beli lagi, turun beli. Maka kesempatan untuk investing itu kesempatan untuk ngambil ketika di bawah gitu, bisa pakai RDN yang lain atau mau dengan RDN yang sama, karena untuk investing itu targetnya itu harusnya 100%, 200% gitu. Mr. L aja kalau ngambil istilahnya 100% berapa nih? 1.700 ya. Sekarang 400 ya. Kita coba deh hitung deh berapa persen ya. Anggap aja 400 ya. Dibagi 1.700. Nah, dikali 100. Bisa sampai 230 gitu, 230% gitu kan, bukan 23% nih. Ya bisa segitu ya, bisa 1.700, bisa sampai 200%-an gitu kan, secara keuntungan. Maaf, cara ngitungnya bukan begitu. 1.700 dibagi 400 aja lah, 400 gitu ya, dikali 100 ya, sekitar 400%-an ya. Tuh bayangin aja Mr. A itu bisa untung sampai 400% gitu kan. Maaf tadi salah ngitung, sekarang yang benar ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal sekarang saya balikin lagi ke teman-teman. Kalau yang teman-teman sebagai pengikut Mr. L, apakah kalian sanggup dengan investasi jangka panjang? Karena Mr. L aja tahun 2021, 2022, 2023 terus ngambil. Terus dia ketika harga tinggi kan, teman-teman sendiri tahu sendiri kan, tadi waktu dicek itu harganya di bawah kan. Ketika dia 700 saya tidak menjual, artinya targetnya belum terpenuhi. Sedangkan ketika dia turun tidak menjual juga. Waktu sekarang kan tidak menjual juga walaupun masih ada untung ya. Kalau dia 280 kan ke 424 tuh kan udah ada sekitar 100%-an gitu kan, tapi belum dijual juga. Kenapa? Karena Mr. L punya target. Targetnya di mana? Mungkin bisa ngikutin ke 1.700 atau enggak 1.500 lah. Pokoknya di angka 1.000 aja dia ya. Karena keyakinannya itulah yang membuat Mr. L itu bisa investasi jangka panjang dan menghasilkan cuan yang bagus. Kalau kalian ingin mengikuti jejaknya ya silahkan gitu. Kalau dari saya kan saya hanya menganalisa, hanya untuk kecil swing aja gitu ya. Kalau untuk masa depan ataupun istilahnya jangka panjang, cuma satu hitungannya sebenarnya. PER-nya rendah di bawah 5, terus PBB-nya di bawah 1, ROI-nya harus di atas 10, dan dia bagiin dividen. Saham seperti apa? Ya teman-teman bisa cari sendiri ya, itu sebagai, karena berbahagialah orang-orang yang berakal dan mempunyai pikiran. Nah, jadi teman-teman cari. Kenapa harus cari? Biar teman-teman itu ke depannya itu tidak mengandalkan orang untuk istilahnya untuk mengambil sebuah keputusan atau memilih sebuah emiten gitu kan. Nanti kalian bisa nganalisa sendiri. Adapun video-video mungkin dari saya, oh ini sebagai perbandingan. Kalau saya ngitungnya seperti ini, kok ngitungnya ini seperti ini, dari mana hasilnya? Kalian pelajari, oh salah nih teorinya, teori saya contoh gitu salah. Harusnya begini, kita buktikan dengan waktu. Nah, waktulah yang nanti akan membuktikan gitu, apakah ini benar atau saya ada sedikit yang perlu dianalisa gitu kan. Makanya saya bilang ini penurunan sama penaikan itu dalam sebuah saham itu hal biasa. Saya kadang-kadang rugi, bukan rugi, kalau floating loss kan masih belum dijual, artinya rugi 40%, 20%. Saya karena saya yakin dengan emitennya dan dia juga bagiin dividen, target saya belum terpenuhi, tidak akan saya jual gitu kan. Contohnya ada beberapa emiten yang dibagiin dividen tapi dia tidak bisa jangka panjang gitunya. Contohnya saham-saham batubara yang second liner gitu kan, tidak bisa jangka panjang gitu kan. Hanya target paling 600, 700, saya punya di 400, dia turun ke 300, saya biarkan aja. Toh nanti juga akan bagiin dividen. Nah, bulan Juli, Agustus itu saat-saatnya, Juni, Juli itu kan saat-saat bagi dividen. Nah, biasanya sebelum bagi dividen saham-saham yang istilahnya punya dividen kadang-kadang sebulan itu naik. Nah, saya memanfaatkan itu. Nanti naik, saya punya dividennya, harganya udah tercapai. Contoh saya ingin, contohnya targetnya 600, saya tidak akan jual di 600 teman-teman, pasti 550-nya saya jual. Kenapa?
itu kan target teratasnya gitu kan. Saya lebih baik menjual sesuai dengan targetnya 600, 550 dah. Saya jual aja udah dapat dividen, udah dapat gain juga gitu kan, seperti itu. Maka teman-teman berbahagialah orang-orang yang berpikir, dan beruntungnya itu orang-orang beruntung itu bukan hanya kebetulan, tapi orang-orang yang berpikir itu sama dengan orang yang beruntung juga ya. Karena mereka memikirkan sesuatu hal dan meyakini dengan keyakinannya gitu. Seperti misalnya meyakini dengan keyakinan ini akan ke 1500, ini akan ke 1700 gitu kan. Makanya ketika 700 tidak jual walaupun ada penurunan harga. Jadi beli 280-an, sekarang 424 pada urut ke 700, tapi karena punya keyakinan ke 1700 atau 1600, dia tidak akan jual. Maka kita akan lihat bagaimana perkembangan dari sebuah emiten cepin ini. Karena Mr. L aja dari tahun 2021 sampai 2024 udah 3 tahun belum dijual gitu. Mau di tahun keberapa gitu kan. Pasti dia akan memenuhi targetnya aja. Ya teman-teman juga harus punya target. Saya bilang target nih, target. Belinya di harga berapa, jualnya di harga berapa ya. Jadi teman-teman yang punya emiten 690, kalau berdasarkan kenal aja bisa kejemput. Apalagi kalian niatnya investing ya, harusnya tambah muatan dong gitu kalau investing gitu kan. Oke, segitu aja. Kecuali teman-teman tidak punya lagi dana, ya udah biarin aja. Nanti juga berdasarkan pair aja masih bisa kejemput, berdasarkan pair ya. Dan berdasarkan analisa saya secara candle juga, ke ternyata 700 itu masih ada si candle kepala merah gitu kan. Nanti kita akan lihatin aja ya. Baik teman-teman, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Dan selamat bertrading ya untuk hari ini. Dan ciao. Oh iya teman-teman, nanti kita akan bahas lagi ya untuk untuk yang update-nya ya. Ciao ya.